Dikisahkan bahwa sebagian ulama terkemuka di Irak, iri kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mereka membuat tipu daya kepadanya, lantaran beliau lebih unggul dari mereka dari segi ilmu dan hikmah. Imam Syafi'i mendapatkan hati para pencari ilmu pengetahuan sehingga mereka hanya berminat dengan majelis pengajian beliau, mereka hanya mau tunduk dengan pendapat dan ilmu beliau. Oleh karena itulah, para ulama yang iri terhadap Imam Syafi'i membuat kesepakatan di antara mereka untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang rumit, dalam bentuk teka-teki. Sehingga mereka dapat menguji kecerdasan beliau, seberapa mendalam dan seberapa matang ilmu beliau di hadapan Khalifah Harun al-Rasyid yang sangat kagum dengan beliau dan sering memuji beliau. Setelah mereka selesai membuat pertanyaan-pertanyaan, mereka menyampaikan kepada Khalifah yang ikut hadir dalam diskusi dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan penuh kecerdasan dan kefasihan. Soal 1. Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang menyembelih kambing di rumahnya kemudian dia keluar untuk suatu keperluan, lalu dia kembali lagi lantas dia berkata kepada keluarganya, makanlah kambing ini. Sungguh kambing ini haram bagiku. Keluarga pun berkata, demikian juga haram bagi kami. Jawaban pertama Imam Syafi'i, sesungguhnya laki-laki tersebut orang musyrik. Dia menyembelih kambing atas nama berhala, lalu dia keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepadanya untuk memeluk agama Islam, sehingga dia masuk Islam. Maka, kambing tersebut haram baginya. Ketika para keluarganya tahu bahwa lelaki tersebut masuk Islam, maka mereka pun ikut masuk Islam. Maka, kambing tersebut juga diharamkan atas mereka. Soal 2, ada dua muslim yang sama-sama berakal minum arak. Salah satunya dikenai hukuman sedangkan yang lainnya tidak dikenai hukuman. Jawaban kedua Imam Syafi'i, sebab salah satunya balik sedangkan lainnya masih kecil. Soal 3, ada 5 orang melakukan zina terhadap seorang perempuan, maka orang pertama harus dibunuh, orang kedua dirajam, orang ketiga dikenai hukuman zina, orang keempat dikenai separuh hukuman zina, dan orang kelima tidak dikenai sanksi apapun. Jawaban ketiga Imam Syafi'i, orang pertama menganggap zina perbuatan halal, sehingga dia murtad dan dia harus dibunuh. Orang kedua adalah muhsan, orang yang pernah menikah. Orang ketiga adalah gairu muhsan, belum pernah menikah. Orang keempat adalah seorang budak. Sedangkan orang kelima adalah orang gila. Sampai di sini, Khalifah ar-Rasyid yang ikut hadir dalam diskusi tersebut tidak mampu menyembunyikan kekagumannya terhadap kecerdasan Imam Syafi'i, kecepatannya mendayap ide, ketajaman pemahamannya, dan bagus daya tangkapnya. Dia berkata, alangkah hebatnya keturunan Bani Abdi Manaf ini. Sungguh, engkau menjelaskan dengan sebaik-baiknya, engkau menafsirkan dengan sejelas-jelasnya, dan engkau membuat redaksi dengan fasih. Lalu Imam Syafi'i berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur Amirul Mukminin. Saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada para ulama ini. Jika mereka mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka alhamdulillah. Akan tetapi, jika mereka tidak mampu menjawab, maka saya mohon kepada Amirul Mukminin untuk mencegah kejahatan mereka terhadap diriku. Khalifah ar-Rasyid menanggapi, baiklah, kupenuhi keinginanmu. Silakan ajukan pertanyaan kepada mereka sesuai yang engkau kehendaki, wahai Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i berkata, ada seorang laki-laki wafat meninggalkan 600 dirham. Saudara perempuannya hanya memperoleh 1 dirham saja dari harta peninggalan tersebut. Bagaimana cara pembagian harta warisan ini? Ternyata para ulama tersebut saling berpandangan satu sama lain cukup lama.
Tidak satu pun di antara mereka mampu menjawab pertanyaan tersebut. Keringat pun bercucuran dari dahi mereka. Lantas Imam Syafi'i angkat bicara setelah orang-orang yang ingin menghilangkan posisi Imam Syafi'i di mata khalifah yang sangat mengaguminya lantaran ilmu dan ketakwaannya akhirnya mati kutu. Beliau berkata, laki-laki tersebut wafat meninggalkan 2 orang anak perempuan, ibu, seorang istri, 12 saudara laki-laki, dan seorang saudara perempuan. Jadi, 2 anak perempuan mendapat bagian 2/3, yaitu sebesar 400 dirham, ibu mendapat bagian 1/6, yaitu sebesar 100 dirham, istri mendapat bagian 1/8, yaitu sebesar 75 dirham, ke-12 saudara laki-laki mendapat bagian 24 dirham dan tersisa 1 dirham untuk saudara perempuan. Khalifah Ar-Rasyid tersenyum dan berujar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan banyak keluargaku seperti engkau. Khalifah memberikan 2000 dirham kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i menerimanya lalu membagikannya kepada para pelayan dan pembantu istana. Demikianlah kisah kecerdasan dari Imam Syafi'i, yang bisa kita ambil hikmah dan keberkahannya. Semoga bermanfaat. Nantikan kisah selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.